Selamat datang di Perantara, program persembahan kantor Berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan cerita sebenarnya bersama saya, Putri Hanifah. Baru-baru ini Kementerian Komunikasi dan Digital mengumumkan mulai 28 Maret 2026, akun media sosial milik pengguna berusia di bawah 16 tahun akan dinonaktifkan secara bertahap. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP-Tunas. Melalui regulasi tersebut, pemerintah membatasi akses anak di bawah 16 tahun terhadap sejumlah platform digital berisiko tinggi seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan juga Roblox. Tentu saja kebijakan ini memantik beragam respons di masyarakat, pemirsa. Sebagian kalangan menilainya sebagai langkah tegas negara untuk melindungi anak dari paparan konten berbahaya, perundungan siber, hingga kecanduan gawai. Namun ada pula yang mempertanyakan efektivitas serta implikasinya terhadap hak anak untuk mengakses informasi dan berpartisipasi di ruang digital. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media sosial oleh anak tidak lagi sekedar persoalan teknologi, melainkan menjadi isu sosial, pendidikan, sekaligus kebijakan publik. Ketika anak-anak tumbuh sebagai generasi yang lahir di tengah ekosistem digital, negara dihadapkan pada dilema. Memastikan perlindungan dari berbagai risiko dunia maya sekaligus tetap menjamin hak anak untuk belajar, berekspresi, dan berpartisipasi dalam kehidupan digital. Munculnya peraturan ini juga dipicu kondisi ledakan pengguna internet di dalam negeri yang meningkat pesat. Berdasarkan survei penetrasi internet Indonesia yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, APJI, jumlah pengguna internet di negara ini mencapai sekitar 221 juta orang atau setara dengan 79,5% dari total populasi nasional. Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia. Kementerian Komunikasi dan Digital menyebut sekitar 48% pengguna internet di Indonesia atau sekitar 110 juta orang berusia di bawah 18 tahun. Fenomena tersebut bahkan muncul pada usia yang sangat muda. Badan Pusat Statistik BPS tahun 2024 mencatat 39,71% anak usia dini di Indonesia telah menggunakan telepon seluler. Sementara 35,57% lainnya telah mengakses internet. Fakta itulah yang kemudian mendorong pemerintah memperkuat langkah-langkah regulatif untuk memastikan ruang digital menjadi lingkungan yang lebih aman bagi tumbuh kembang generasi muda. Meningkatnya keterlibatan anak di ruang digital menghadirkan berbagai risiko yang tidak dapat diabaikan, dimulai dari paparan konten negatif, perundungan siber, eksploitasi seksual daring, hingga praktik manipulasi psikologis seperti child grooming. Maka langkah regulatif negara untuk membatasi risiko di ruang digital dapat kita pahami sebagai bagian dari upaya melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Namun peran orang tua dan institusi pendidikan menjadi kunci penting dalam proses tersebut. Anak-anak yang tumbuh pada era internet tidak dapat sepenuhnya dijauhkan dari teknologi digital, kan pemirsa? Sebaliknya, mereka perlu dibekali kemampuan untuk menggunakan teknologi secara bijak, memahami risiko yang mungkin muncul, serta memiliki kesadaran etis ketika berinteraksi di ruang digital. Dengan demikian, pendekatan perlindungan anak tidak hanya berorientasi pada pembatasan, tetapi juga pada pemberdayaan. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma.
Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita. Pemirsa, itu dia perantara untuk episode kali ini. Anda bisa menyaksikan tayangan ini di saluran UCTV, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan antaranews.com. Terima kasih telah menyaksikan, saya Putri Hanifah, pamit undur diri, sampai jumpa.